Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan ceramah Gus Baha yang berjudul Gus Baha Ngaji Kelas Tinggi di hadapan Kwech Anwar Mansur Lirboyo. Gus Baha 3, Nahu dipelajari untuk Quran. Yang isinya antara lain tentang Nahu dipelajari untuk Quran, suudzon itu haram, mempermalukan orang, haram, menilai atau mengetes orang untuk membuat malu, haram. Syekh Nawawi adalah ulama Indonesia yang harus kita banggakan. Perang itu harus menang. Faedah Nahu, Quran itu mudah. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan ceramah Gus Baha bersama-sama. Ini kalau cerita wonten Gus Adib, kalau di Sarang, katanya peristiwa ini di Lirboyo. Kalau Lirboyo cerita, katanya peristiwa ini di Sarang. Butuhnya itu nggak bisa dibuktikan. Butuhnya nggak bisa apa? Ada anak Jakarta. Kata cerita di Sarang ini di Lirboyo. Kata Lirboyo katanya di Sarang. Nah, yang bener yang mana? Kayaknya sama-sama nggak bener. Ada anak Betawi ngaji. Ya saya beri contoh di Lirboyo saja. Atau di Maron ya nggak apa-apa. Kan pondok-pondok itu kan santri diajari berakhlak karimah. Ciri utama akhlak karimah paling enggak pelengahan lah gitu. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Marartu bi Zaidin, saya lewat ketemu Zaid. Muridnya tuh pelengahan terus. Zaid itu siapa sih kok sepopuler itu? Sampai guru saya nyebut terus pelengahan terus. Dilihat pintu enggak ada Zaid. Dilihat Ja'a Zaidun ya enggak datang-datang. Gurunya marah. Oh ya kamu kok pelengahan, enggak sopan diajarin pelengahan. Jawabnya murid, habis bapak bohong, katanya Zaid datang nggak datang-datang. Habis bapak bohong karena bilang Zaid datang nggak datang. Nah ini menurut saya pengajaran seperti itu memang nggak efektif. Karena ketika diuji di Quran itu memang sering nggak ada. Maksud saya, kalau anda jadi guru yang baik, ketika ada jasmin wasyibhil jasmi takhirun kufi, contohkan di Quran itu ada wa mayartadid berarti fakul idgham. Ada mayar tada berarti ojo kok contohnya bisa mudah bisa ubdud bisa firro bisa ifrir barang moco jalalen gak ada kembaran kan bingung lo sampean bejo lo maksudnya sampean bejo lo malam ini bejo tak contohnya alfiah nganggo Quran itu tidak semua orang bisa butuh orang profesional yang saya ketemu profesional. Wah kalau pesan guru-guru maron lah ya kadah rada-rada wajib tobat lah piye-piye itu nahwu dipelajari itu untuk Quran bukan untuk Ja'a Zaidun ra'aitu napa Zaidan marartu napa nanti terus ketika diaplikasikan di Quran itu piye ngamen contohnya Zaid di Quran ada kata Zaid mau sitok tok falamma qada Zaidun min hawataron itu tok itu saja bukan Zaidun yang dorobtu Zaidan bisa murtad kalau kamu mukul Zaid itu karena ini Zaid bin Harisah ini sahabat top ini niki boten gojlok Gus Rafiq boten niki ngamuk lah supaya kula niku kan sering diskusi tafsir pakar-pakar tafsir nasional termasuk kalian Pak Kures kula niku kadang merindukan sing kangkang ini sing hafal Quran mbok hafal wisuda mbok hafal tenan pokoke berhubung suudzon haram mesti tak yakini hafal tak baleni ya berhubung suudzon haram kula yakin sama hafal Quran tapi hanya berdasar karena suudzon itu haram. Kalau berdasar faktual ya tak tes nak wani nak kiai ini ikhlas tak tes tapi aku yakin kiai ini ra ikhlas karena mempermalukan orang di depan umum ya haram juga. Maka berbahagialah teman-teman yang khatam suudzon ya haram mempermalukan haram wis aman Kang tenang mawon Kang. Saya tuh punya teman alumninya bapak pas tahlil baca kulhu terus tak tanya nggak boleh kamu baca kulhu kenapa? Kamu dulu setar sama bapak itu hanya juz 8 sementara kulhu juz 30 nggak boleh orang yang juz 8 sok-sokan baca juz 30 akhirnya dia kalau tahlil nggak pernah baca kulhu karena itu juz 30 saya ulang lagi ya andaikan orang-orang Indonesia kayak pondok Lirboyo pondok banyak lah termasuk pondok pondok besar kalau saya nyontohkan tentu pondok Sarang pondok Maron mengaplikasikan alfiah diaplikasikan dengan Quran mumpun niku pun pinter banget kalau sampean bisa gitu neng Mesir ya tetap alim apalagi di Ethiopia tadi di Rwanda tetap alim karena alfiah itu cukup ketika nganalisis tadi jasmin wasyibhil jasmi takhirun kufi di Quran itu ada mayar tada ada wa mayar tadid
Ada mayusyakik fakil idgham, ada mayusyaki. Tapi guru-gurunya itu menyontokno boleh umdud, boleh muda, boleh ifrir, boleh firro. Saya dulu itu wis janggal iki. Karena gurunya rapal Quran. Apa ngapal piye wis mikir ekonomi bojone cerewet. Tapi kula pesen nah, sudahlah generasi ini pun lah, pokoknya mulai piye gak iso terangno. Nah, termasuk tadi ketika Anda ngaji akhruful ibdal itu kelihatan walam yakullahu kufuwan ahad. Meskipun diakhiri wawu ini bukan nakis wawi, bukan, ini takhfif yang maknanya seimbang, itu kafa ayak fa'u kuf'an bil hamzi. Maka sebagian qiraah rata-rata qurra sab'ah itu bacanya walam yakullahu kufuwan masih pakai hamzah karena ini maknanya mukafaah, kafaah. Yang baca kufuwan diganti wawu, hamzah diganti wawu itu minoritas, termasuk qiraah kita Imam Asim. Imam Asim itu memang agak unik orangnya. Dia itu kalau di fi'il, lho kalau sing neliti sampean rasa protes. Gus Pak kok gak sopan? Kamu lebih gak sopan nyalakan saya. Imam Asim itu kalau di fi'il itu selalu masih sama, di isim fa'il masih sama. Allahu yastazi'u masih pakai hamzah. Tapi ketika huzuan beliau baca apa? Huzuan pakai wawu, ibdalul hamzati wawan. Tapi di isim fa'il kembali hamzah. Mustahzi'un. Paham ya? Nabi ya ayuhan nabiyyu. Tapi di fi'il nabi pakai hamzah. Itu sirinya kenapa Imam Nafi' sebagai qori'un madaniyun bacanya apa? Ya ayuhan nabiyyu wan nabiin. Sama cek menengkira asap. Imam Nafi' bacanya apa? Ya ayuhan nabiyyu. He wong sing tukang nyeritakno hukume Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Asim memang unik. Berkahnya beliau baca nabi ibadi, maka kita ngerti kalau nabi itu orang yang menceritakan hukumnya Allah. Coba dari awal kalau Imam Asim baca nabi, malah kamu bingung, dicari di munjid non ba ya sampai mati hidup lagi gak ketemu. Karena itu bukan dari apa? Dari nakis ya'i, bukan, itu proses takhfif. Apa proses takhfif? Terus kalau suwon supaya menjadi kebanggaan kita, kalau yakin hakun, yakin ainul yakin. Riyen ya kalau ngerti langsung kan. Sama ngerti toh Gus Koyum. Kalau nama manggil Lek Koyum. Itu ya nggak pernah kemana-mana. Karena serius ngaji sama abahnya ya alim. Gus Zofur ketika putra Mbah Mun di Al Azhar itu tahun pertama sudah the best karena yang bawa ilmu dari Indonesia. Gus Najih dulu di Mekah ya termasuk santri terbaiknya Said Muhammad. Intinya orang-orang yang dulu di pondoknya alim itu ketika ning Mekah ning Mesir ya tetap alim. Syaratnya sudah jadi mutawif. Modelnya terus doroh duit, terus jadi mutawif, hoda-hada, jelas, repot terus. Ini buatan ngamuk nih, ini ngamuk banget maksudnya. Kan ya sakit maksudnya. Ulama Indonesia kan ya alim-alim tenan. Siapa sih yang nggak ngerti alimnya Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud At-Turmusi, Mbak Ihsan Jampes dengan Sirajut Thalibinnya, Syekh Zaini Bawean dengan kitab falaknya. Kulo nu sakjane termasuk Mbah Sahal ngarang kitab Thariqatul Fusul. Niki Gus Hadi pernah ngaji sama Mbah Sahal. Kulo niku cara ngarang kitab sakjane nggih saged. Wedi nek Gus Hadi nyanyi ra iso dadi kulo niku rada. Sakjane saya lah kompetisi. Api-apian ngarang. Engkau sing maca ora paham, padha wae ribet. Karena di Indonesia niku cara kula memang kita harus bangga.